Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, berkah dan hidayahnya kepada kita semua. Karena nikmat berkah dari Allah berupa keimanan dan keislamanlah sehingga kita dapat tetap berdiri kokoh di jalan Allah. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menggempur kesesatan dan mengibarkan panji-panji kebenaran dan telah memperjuangkan agama Islam hingga sampai kepada kita sebagai rahmat dari Allah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan berceramah tentang keutamaan menuntut ilmu. Kita semua lahir dalam keadaan tak berilmu, maka dari itu setiap orang tua berkewajiban mendidik dan mengajarkan anak-anaknya ilmu pengetahuan. Karena kita lahir dalam keadaan tak berilmu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita khususnya umat Islam untuk menuntut ilmu sebagai bekal menjalani hidup. Sesuai sabda Rasulullah SAW, belajarlah karena seseorang tidak lahir dalam keadaan pandai. Penuntut ilmu tidak sama dengan orang yang bodoh. Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa ilmu dalam Islam itu sangat suci. Ilmu bagaikan pelita atau cahaya. Seseorang tidak dapat berjalan di malam hari tanpa adanya cahaya atau pelita. Begitupun seorang tidak dapat membedakan mana yang benar maupun mana yang salah kecuali dengan ilmu. Mengenai perintah menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara tersirat dalam wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Allah memerintahkan kita untuk ikro, bacalah. Allah tidak memerintahkan kita secara langsung untuk belajar, tetapi melalui ayat itu secara tersirat Allah memerintah kita untuk belajar, karena membaca merupakan salah satu cara untuk belajar. Dalam ayat perintah membaca ini tidak hanya untuk membaca buku ataupun ilmu atau materi pelajaran, tetapi perintah dalam ayat ini mengandung makna juga bahwa kita harus membaca dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Tidakkah kita sadari bahwa ayat pertama ini Allah tidak memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, zakat, ataupun puasa dan lain-lainnya, tetapi Allah memerintahkan kita untuk membaca, karena sebelum kita beramal, kita harus berilmu. Dalam wahyu pertama ini, Allah menyuruh kita untuk ikro, bacalah, yang dapat kita tafsirkan sebagai perintah untuk belajar. Allah tidak menginginkan umatnya sengsara di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, perintah untuk belajar tidak dibeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Secara tegasnya, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Meskipun kita menuntut ilmu jauh ke negeri sana. Seperti sabda Rasulullah SAW, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Dan sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya pada orang yang berilmu karena ridho terhadap ilmu yang dituntutnya. Hadis riwayat Ibnu Abdi Albar. Oleh karena itu, menuntut ilmu hukumnya wajib atau fardu. Adapun yang hukumnya fardu ain seperti menuntut ilmu untuk beribadah seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Adapun yang hukumnya fardu kifayah seperti ilmu-ilmu yang
berhubungan untuk urusan-urusan dunia seperti ilmu kedokteran, ilmu hitung dan sebagainya. Adapun hukum menuntut ilmu dikatakan haram apabila ilmu yang dipelajarinya dapat membawa kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain seperti ilmu santet, ilmu hitam, ilmu sihir dan sebagainya. Allah mewajibkan menuntut ilmu bukan tanpa sebab, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah ke lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aroda akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi, yang artinya barang siapa yang ingin kebahagiaan dunia maka harus dengan ilmu, dan siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat maka harus dengan ilmu, dan siapa yang menginginkan kedua-duanya maka harus dengan ilmu. Pekerjaan menuntut ilmu merupakan ibadah. Seorang yang menuntut ilmu akan diberikan pahala yang sangat besar dan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka dimudahkan jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, seorang yang berilmu memiliki pendirian yang kokoh, tidak mudah terombang-ambing, apalagi tergoda oleh rayuan setan. Rasulullah SAW bersabda, seorang alim lebih sulit digoda oleh setan daripada 1000 ahli ibadah yang tidak berilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang tak kalah penting untuk direnungkan yaitu kematian akan datang kapan saja, baik dimanapun dan kapanpun kita berada. Sesuai sabda Rasulullah SAW, jika anak Anda meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dari hadis tersebut tersirat bahwa kita harus memanfaatkan ilmu yang kita miliki. Tidak hanya kita mengetahui suatu ilmu saja, tetapi kita harus memiliki pengalaman. Kata orang bijak, ilmu tanpa pengalaman ibarat pohon tanpa buah. Adapun yang mengatakan bahwa ilmu tanpa amal pincang dan amal tanpa ilmu itu buta, maka harus ada keseimbangan antara amal dan ilmu. Selain itu, kita juga harus mengajarkan ilmu yang kita miliki kepada orang lain, karena berbagi ilmu berbeda halnya dengan berbagi harta. Apabila kita berbagi harta kepada orang lain, maka kita akan kehilangan harta tersebut. Sebaliknya, apabila kita membagi ilmu, kita tidak akan kehilangan ilmu tersebut, malah akan menambah penguasaan kita terhadap ilmu tersebut. Ilmu pengetahuan berkembang seiring berkembangnya zaman. Jika kita berhenti belajar, sedangkan zaman terus berkembang, maka kita akan tertinggal. Menuntut ilmu tidak hanya sampai menyelesaikan bangku pendidikan saja. Sejatinya menuntut ilmu dimulai dari kita dilahirkan sampai kematian menjemput. Rasulullah SAW bersabda, "Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahad." Tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai liang lahat. Hadis tersebut menjadi dasar ungkapan long life education atau pendidikan seumur hidup. Kita tidak boleh lelah dalam menuntut ilmu.
Niatkanlah menuntut ilmu karena Allah dan ikhlas karena Allah untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tuntutlah ilmu karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur yang panjang. Semoga kita dengan niat yang ikhlas, semoga kita semua memperoleh keutamaan menuntut ilmu seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya sendiri sebagai makhluk gaib yang tak luput dari khilaf. Dan mohon dimaafkan dan dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, nuwun wa qawmi wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.